Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk berjumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kesan saudara menyaksikan dunia ini? Saya tidak tahu apakah saudara sepakat dengan saya. Saudara, di pelbagai dunia ini ada banyak air mata yang telah berlinang di wajah banyak manusia. Atau saya mau katakan, dunia tidak lepas dengan apa yang disebut dengan duka cita, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya tidak tahu kondisi saudara hari ini. Duka cita tidak pernah mempunyai konotasi yang baik di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini, saudara-saudara, kita akan renungkan apa kata Tuhan mengenai duka cita yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Demikianlah perkataan Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, duka cita menjadi bagian dari kehidupan manusia. Meskipun kata yang sama, kata duka cita dialami banyak orang, tetapi kadar duka cita berbeda-beda dari setiap orang. Dan mengapa dia berduka cita mempunyai alasan yang berbeda-beda, saudara-saudara. Saudara, ada orang mengalami duka cita yang sangat dalam, sehingga seakan-akan tidak ada pengharapan dalam hidup ini. Tapi ada orang mempunyai duka cita yang tidak terlalu dalam, tetapi cukup berkesan penderitaan dan kesusahan yang dia alami, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kata ini adalah kata yang tidak sesuai dengan alam pemikiran manusia pada umumnya. Apakah mungkin orang berduka cita itu berbahagia? Atau saya mau katakan, apakah mungkin orang yang berduka cita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan? Seharusnya tidak mungkin, bukan? Tetapi perkataan ini keluar dari mulut Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang berduka cita. Mengapa, saudara-saudara? Saudara, Tuhan berkata, saudara-saudara, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur.
Itu alasannya, saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, siapakah orang yang sangat peka akan penghiburan? Siapakah orang yang sangat peka, sangat sensitif, sangat cepat menerima yang disebut dengan berharganya sukacita? Ternyata memang bukan orang yang sedang senang menghargai sukacita, saudara-saudara. Orang yang sedang senang kadang-kadang tidak menghargai sukacita itu. Betapa berharganya sukacita itu. Tetapi orang-orang yang berduka cita, orang-orang inilah, saudara-saudara, yang ketika dia dihiburkan, dikuatkan, orang-orang ini yang bisa bersuka cita dan mengerti betapa berharga sukacita itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu Yesus berkata, orang seperti ini berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan berkata, mereka ini akan dihibur. Saudara-saudara, penghiburan menjadi berharga dalam hidupnya. Saudara, jika engkau berduka cita hari ini, ingatlah duka citamu bukan sesuatu keburukan. Engkau menjadi orang yang bisa menghargai kesukaan dalam hidupmu. Dan engkau bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang kedua, saudara-saudara, mengapa berbahagialah orang yang berduka cita karena dia akan dihiburkan? Yang kedua, saudara-saudara, kenapa orang berduka cita berbahagia? Karena saudara-saudara, Tuhan memastikan bahwa dialah yang akan menghiburkan orang berduka cita. Karena Yesus berkata, mereka akan dihiburkan. Berarti saudara, ada sebuah janji, penghiburan yang Tuhan sediakan bagi orang ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa berbahagianya orang yang percaya kepada Tuhan, karena janji ini diberikan kepada dia. Saudara, Alkitab berkata, saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 26, demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, betulkah ada kalanya kita tidak tahu apa yang kita harus doakan? Karena kesusahan dalam hidup kita, karena duka cita yang begitu dalam. Tetapi firman Tuhan memastikan, Roh, Dia membantu kita, saudara. Roh itu menghibur kita, menguatkan kita. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam hati orang percaya. Dan Yesus memastikan, berbahagialah orang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Saudara-saudara, janganlah engkau patah pengharapan, menjadi putus asa karena duka cita. Karena Roh Kudus tinggal di dalam engkau, dan Dia pasti menghibur hatimu, memberikan pengharapan, karena Dia membantu engkau untuk berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara yang ketiga, saudara-saudara, ada banyak orang kenapa dia berduka cita. Saudara-saudara, salah satu orang yang berbahagia kalau dia berduka cita karena kesalahan dan dosanya. Saudara-saudara, orang yang sadar betapa rugi, betapa mengerikan hidup dalam dosa, lalu dia berduka cita, maka di mata Tuhan orang ini sangat berharga, orang ini sangat berbahagia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, duka cita atas dosa-dosa kita membuat kita meninggalkan dosa-dosa kita. Duka cita karena dosa-dosa kita membuat kita datang kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan, Dia mau mengampuni dosa-dosa kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, bukankah orang seperti orang berbahagia? Hidupnya berubah, dosa diampuni, dan dia hidup di dalam pengharapan dalam Tuhan. Hidupnya menjadi berharga, hatinya dihibur oleh Tuhan, karena Tuhan mau terima dia, mengampuni dosanya, bahkan
memberikan masa depan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan engkau? Berdukacitalah karena dosa-dosa yang kita alami, supaya kita boleh datang kepada Tuhan, menerima pengampunan, menerima penghiburannya. Puji Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita doakan diri kita, supaya dalam segala perkara, dalam segala kesulitan, dalam segala duka cita kita, kita tahu kita adalah berbahagia karena Tuhan, Dia menghibur hati kita. Kita doakan ada banyak orang di dunia ini yang berduka cita, saudara-saudara. Marilah kita menjadi orang-orang mendoakan saudara-saudara kita ini. Selain kita berdoa bagi diri kita dan bagi keluarga kita, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Ya Tuhan, firman-Mu merupakan sebuah janji bagi kami. Kalau kami mengalami duka cita, kami tahu ya Tuhan, ada tangan Tuhan, ada penghiburan Tuhan yang menyertai kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami berduka cita berlarut-larut sampai kami kehilangan pengharapan. Tetapi Tuhan memberikan kami pengharapan. Tuhan membuka jalan dalam hidup kami. Tuhan yang menguatkan kami, menghibur hati kami. Tuhan ajar kami ya Tuhan, supaya kami juga berduka cita atas dosa yang mungkin kami kerjakan. Sehingga kami bangkit kembali, meninggalkan dosa itu, bertobat. Kami datang kepada Engkau, dan kami bersyukur, Tuhan Engkau selalu membuka tangan-Mu bagi kami yang mau bertobat dan datang kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya, ketika kami mengalami masa-masa duka, kesulitan, penderitaan, Tuhan menghibur kami. Karena Roh Kudus Engkau tinggal di hati kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.